Tes. Ya, kedengeran semua, Nak? Kedengeran, Pak. Ya, Pak. Kedengeran, Pak. Dan Pak. Materinya sebentar. Kita masuk ke materi tema 3, masih tema 1 subtema 3, karena masuknya ke ciri makhluk hidup tumbuhan ya. Jadi ciri khusus tumbuhan dan tentang bahasa Indonesia itu kesimpulan dari sebuah paragraf teks bacaan. Nah, coba diperhatikan lagi tujuan pembelajarannya seperti yang tadi Bapak sampaikan, yaitu ciri khusus tumbuhan dan kesimpulan dari sebuah paragraf. Kalau kalian perhatikan tayangan berikut ini videonya, nanti kalau memang belum jelas bisa dilihat di link tugas nantinya ya, di link tugas nanti sudah ada. Ini ada sebuah coba diperhatikan, ini sebuah makhluk hidup ya. Makhluk hidup ini kalau kalian perhatikan ya, dia terus bagaimana pendapatmu tentang tayangan tadi? Nah, siapa yang bisa memberikan pendapat dari video tadi? Ada yang tahu? Tumbuhan adventif, Pak. Tumbuhan apa? Adventif. Adventif. Ada lagi yang bisa berpendapat? Ya, siapa lagi? Tadi ada tumbuhan yang makan apa itu? Ada yang makan serangga, makan bahkan hewan kecil pun bisa dimakan oleh tumbuhan itu. Nah, ternyata di dunia ini ada makhluk tumbuhan yang bisa memakan serangga. Nah, coba kita lihat. Nah, ciri khusus pada tumbuhan. Nah, kita bahas satu-satu dari mawar. Ini kalau kalian perhatikan, mawar itu memiliki pertahanan, itu punya duri ya di sekitar batangnya. Terus juga kaktus, dia memiliki duri juga. Jadi ini punya makna, fungsi, dan tujuannya. Jadi kaktus itu menebal dan berlapis lilin. Nah, batang berfungsi sebagai tempat yang penyimpanan air. Nah, ini kaktus, kantong semar. Nah, ini tadi hampir mirip dengan yang tadi. Ya. Nah, ini juga sama. Jadi serangga pun akan ditangkap dan dimasuk. Serangga, hewan kecil bisa dicerna atau dilumat cairan dalam kantong semar itu. Teratai, nah ini dia memiliki rongga-rongga udara sehingga dia bisa ada di atas permukaan air. Ternyata itu tujuannya untuk pernapasannya. Nah, jadi air. Putri malu, nah, apabila disentuh dia akan mengkuncup. Nah, itu sebagai salah satu ciri khususnya juga. Rafflesia juga sama. Terus, nah ini juga contohnya ya. Ciri khusus yang dimiliki hewan dan tumbuhan adalah adaptasi, morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Jadi ada yang morfologi itu bentuk tubuhnya, kalau fisiologi itu fungsi alat-alat tubuh. Jadi kayak misalnya bunga rafflesia mengeluarkan enzim untuk menarik serangga seperti bau-bau yang menyengat, itu berarti fisiologi, fungsi-fungsinya. Adaptasi tingkah laku itu misalnya perubahannya, misalnya putri malu mengantuk. Jadi kalau disentuh dia nguncup, putri malu itu berarti tingkah laku atau keadaan sekitarnya, adaptasi tingkah laku. Ini salah satu contohnya. Nah, nanti ada soal, jangan lupa ayo mencoba salin di buku tulis. Ada 3 soal, nanti kalian coba kerjakan. Nah, bisa dikerjakan, nanti disalin dulu di buku tulis, lalu dijawab, dipoto jawabannya, lalu dikirim. Ya, kalian jangan lupa kalau ngirim tugas sama Pak Guru, sambil memegang tugasnya. Ya, ditunjukkan seperti ini, lalu dipoto. Jadi biar Bapak bisa tahu. Itu artinya adalah potensi. Jadi terlihat bahwa itu memang hasil kerjaan kalian. Ya, ini sebagai penguat
pemberian tugas, sehingga sebagai laporan absensi juga. Nah, simpulan dari paragraf, jadi ada kesimpulan paragraf dari teks bacaan. Jadi ketika kalian melihat teks bacaan, maka ada simpulan yang harus diperhatikan. Nah, kita lihat apa sih kesimpulan paragraf itu adalah kesimpulan yang diambil dari sebuah paragraf, merupakan inti dari paragraf. Dari setiap paragraf itu ada ide pokoknya. Nah, ide pokok itu yang akan dijadikan satu atau sebagai gagasan utama yang dijadikan satu kesimpulan. Jadi kita cari dulu dalam satu paragraf itu gagasan atau ide pokoknya, lalu dirangkai menjadi beberapa kalimat utuh. Nah, jadi sebuah gagasan utama itu kita cari dulu ide pokoknya. Ciri-ciri kalimat kesimpulan bisa terletak di mana saja, menjadi inti, hal-hal bisa ditarik, misalnya jawabannya atau pokok permasalahannya. Gagasan utama dan penjelasan untuk menemukannya suatu kesimpulan bacaan. Jadi gampang sekali sebenarnya kalau melihat apa sih yang dibahas di inti paragraf itu, itulah berarti yang akan digunakan sebagai gagasan utama atau sebagai kesimpulan. Nah, menyimpulkan paragraf teks bacaan tentang tumbuhan dan hewan, yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, baca teksnya secara teliti, pahami benar isi teksnya, temukan makna yang tersirat dan dari teks itu. Jadi bukan cuma yang tertulis, kira-kira apa sih ini mengajak apa dari teks itu. Oh, ternyata untuk melestarikan tumbuhan dan hewan. Nah, cuman di situ tidak dirangkai tulisannya, tapi kita mencari secara tersirat. Membaca dengan baik dan menentukan pokok-pokok isi beritanya atau isi gagasan utamanya, ide pokoknya. Menyimpulkannya, jadi itu dikumpulkan tuh dari setiap pokok, setiap paragraf, lalu dijadikan satu. Menulis kesimpulan itu kepada orang lain, maksudnya, jadi kita nanti kesimpulan itu berguna untuk kalian dan orang lain, jadi bisa dibaca lagi. Atau orang lain pun bisa memahami kesimpulan kalian juga. Jadi ada kesamaan. Jadi dalam satu teks itu kesimpulannya mungkin ada persamaan dari setiap orang. Nah, nanti atau siswa kalian nanti bisa kita perhatikan. Nah, ini contohnya. Nanti kalian kerjakan. Jangan lupa, ini ada berapa paragraf. Ada berapa paragraf ini, Nak? Daun pandan yang wangi. Halo? 3 paragraf, Pak. Ya, 3 paragraf. Nanti kalian cek mana yang ide pokoknya, ya, teksnya yang mana. Nggak semuanya itu diambil sebagai ide pokok. Pasti ide pokok itu bisa di awal, bisa di akhir. Nah, lalu kalian simpulkan. Berarti kalau kesimpulan itu biasanya lebih banyak apa lebih sedikit? Coba Bapak mau tahu pendapat kalian. Lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Namanya kesimpulan. Berarti diambil dari yang intinya saja. Atau ide pokok dari setiap paragraf. Oke, hari ini pembelajarannya sampai sini. Bapak mau tanya, jangan sampai lupa lagi setiap kegiatan setelah disalin di buku, kalian foto dengan memegang hasil kerjaan kalian. Itu sangat penting karena sebagai absensi juga, ya. Dan nilainya pun bisa terlihat lebih bagus, ya, lengkap. Kalau Bapak lihat benar-benar emang. Jadi jangan sampai kalian mengcopy paste terus di crop, diedit dari internet, dikirim gambarnya ke Pak Sugi. Dalam internet itu setiap gambar itu yang di Google itu ada otentisnya. Jadi begitu kita taruh, kita scan, itu gambar itu akan muncul. Kalau itu gambar bukan buatan kalian. Makanya Bapak berharap sekali jangan sampai kalian terjebak dengan plagiat. Ya, plagiat. Plagiat itu apa? Mengambil, mencaplok milik orang lain, mengakuinya bahwa itu adalah pekerjaan kalian. Nggak boleh, Nak. Ya, jadi harus benar-benar hasil kerja sendiri. Nah, ini penting sekali buat kalian semua. Bapak bukannya ini sebagai pembelajaran. Nanti di mahasiswa pun juga sama. Akan kita belajar seperti itu lagi. Belajar bagaimana menghargai karya orang lain. Harus bekerja, belajar hasil karya sendiri. Walaupun Pak masih kurang, itu masih bagus punya kalian. Hasil karya sendiri. Jadi jangan ini melatih kepercayaan diri kalian dalam berkarya. Jadi jangan takut, nanti salah, nanti kurang, nggak apa-apa. Bapak senang kok, kita awal belajar. Jadi jangan mengambil karya orang lain, lalu di-copy, dipoto, atau di-screenshot, langsung mengaku, ini punya saya, dikirim tugasnya. Jangan ya, Naya. Kita harus belajar jujur dimanapun. Walaupun keadaan sulit seperti ini, jujur itu nomor 1. Ya.
Bapak nggak pelit nilai, pokoknya Bapak usahakan nilai kalian itu di atas 80 lah. 80 itu udah insya Allah lah di atas KKM. KKM-nya 75 setiap mata pelajaran. Kalau kalian sudah aktif saja, insya Allah 80 udah di tangan kalian untuk nilai nambung buat apa? Buat nanti masuk SMP lewat jalur nilai ataupun jalur umur. Itu bisa salah satunya. Itu ya. Paham? Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup hari ini, Nak? Iya, Pak. Ya Pak. Cukup, Pak. Ya. Ya udah. Untuk hari ini Bapak anggap cukup. Mudah-mudahan kalian nanti kerjakan dulu, nanti Bapak nilai. Tugasnya hanya 2 kegiatannya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dan kalau ada pertanyaan bisa di komen privat yang di ini. Jangan lupa kirim tune in-nya, serahkan tugas. Itu yang penting juga biar ketahuan sudah mengirimkan. Ya, karena Bapak lihat di kelas kita masih banyak yang tidak mengirimkan. Nah, ini juga pembelajaran ini nantinya bisa diakses lewat YouTube. Jadi ini kita pembelajaran ini bisa dilihat di YouTube. Itu saja ya, Ya, bisa Pak. diulang. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Dibuka nak fotonya sini, Bapak mau screenshot dulu. Dibuka videonya. Dibuka kameranya. Ya, Afinor. Irani Andi, ya. Siap ya, 1. Ayo siap. 1, 2, 3. Ya. Sakit ibu mak. Mana mau kering. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya aku ya.